the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, saudara, kita ini adalah ciptaan yang ajaib dan jiwa kita mengetahuinya. Pertanyaan, sudahkah kita mensyukuri dari keberadaan kita ini? Nah, kita akan belajar. Sudah nggak kita mensyukurinya? Sering kita katakan, sudah Pak, syukur, tapi nggak tahu apa yang kita omongkan. Dalam prakteknya enggak. Saya perdalam, saudara. Dalam kitab Kejadian dijelaskan ketika manusia diciptakan, dikatakan, sungguh amat baik. Ya, artinya apa? Sudah sempurna karena apa? Allah membentuk kita, menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Ya. Jadi apakah kira-kira masih perlu ada quality control untuk hidup kita? Masih ada nggak quality control? Nggak ada. Supaya saudara dan saya sadar, nggak ada. Semuanya sudah serba sempurna. Nah, saudara lihat baik-baik, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 terjemahkan dengan yang familiar ya. Karena kita ini made in Allah. Ya. Itu dibentuk untuk kemuliaanku, untuk memberitakan kemasyuranku. Kira-kira alat pamer Tuhan, reklamenya itu yang KW2, KW3, begitu? Oh enggak, yang sempurna. Saudara setuju? Yang sempurna untuk pamer penampilan, ini yang terbaik. Ya, kita sambut penampilan. Ya, Ibu Ina Rido. Nah, betul? Dipamerkan. Saudara, sekali lagi, kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Pasti dipilih yang terbaik, dibuat yang terbaik, yang sempurna untuk memasyurkan Tuhan. Nah, saya buktikan, kalau Anda benar-benar setuju akan hal ini, ya, kenapa seringkali secara nggak sadar kita masih ngomong begini, saudara? Aku kok nggak kayak si itu sih? Aku kok nggak kayak si itu sih? Betul nggak? Kita seringkali masih ngomong gini, aduh coba aku kayak gitu ya, lebih tinggi, aku coba lebih ya menarik, aku coba lebih begitu, gitu. Pasti kita seringkali ngomong seperti itu. Entah itu penampilan kita, entah itu wajah kita, tubuh kita. Seringkali kita itu nggak mengerti bahwa kita diciptakan untuk pamer. Alat pamer Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemasyuran Tuhan, tapi kita dalam hidup kita sehari-hari masih ngomong, coba seandainya saya itu seperti itu. Yang wanita mungkin ngomong gini, coba saya kayak Sophia Latjuba, wah ya, kayak ini, kayak itu. Nah, saudara ingat baik-baik, waktu engkau katakan seperti itu, saudara dan saya punya hak enggak untuk mengatakan bahwa masih kurang ini, masih kurang itu Tuhan. Kita punya hak nggak, saudara? Nggak punya. Kita sok-sokan aja.
Jelas? Nah, seringkali secara nggak sadar, kita mengeluh, kita nggak setuju, kita katakan, Tuhan aku kok hitam sih, Tuhan kok nggak putih. Tuhan kenapa aku kok pendek, kenapa aku kok gemuk Tuhan. Tuhan kenapa aku hidungku kok mancung ke dalam Tuhan. Tuhan kenapa mataku sipit cuman 5 watt, bukan belok Tuhan. Nah, saudara, bukankah kita sedang mengkritik Allah, bukankah kita sedang nggak setuju bahwa karya penciptaan Tuhan itu sempurna karena kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Yuk kita renungkan baik-baik. Saudara setuju? Setuju? Secara tidak sadar, kita itu mengkritik aja. Ya kan? Selalu seperti itu. Nah, saudara, kenapa bisa demikian? Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 12. Ini salah satu penyebabnya. 2 Korintus 10 ayat 12. Silakan yang membaca, saudara. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Alangkah pinternya mereka apa alangkah bodohnya? Alangkah bodohnya. Karena kita sering membanding-bandingkan. Itulah, karena kita membanding-bandingkan, kita nggak puas dengan keberadaan diri kita, kita mengkritik, kenapa Tuhan buat aku seperti ini? Nah, inilah sebabnya, ya. Saya mau ingatkan, saudara, kita belajar sama-sama, pedang bermata dua, firman Tuhan, termasuk saya. Apa Tuhan itu sekedar iseng untuk membentuk, menciptakan saudara itu? Ya, sekedar iseng lah. Gua buat oli itu modelnya kayak gitu. Gua buat ya, Ibu Nur seperti itu, Pak Juan seperti itu, ya Pak Steve seperti itu. Gua cuman iseng aja, kebetulan tuh malaikat cuman gambar-gambar. No. Ya, Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan melahirkan saudara di tempat tertentu, dengan suku tertentu. Entah engkau suku Papua, NTT, suku Manado, Batak, ya. Tuhan itu punya tujuan, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita masing-masing bisa menjangkau dengan lebih mudah golongan dan suku-suku tertentu. Ya, tidak selalu orang di pedalaman harus mendatangkan misionaris dari luar negeri sampai dibunuh dan sebagainya. Enggak. Kalau kita sadar, aku dilahirkan di mana, sebagai orang Manado, sebagai orang Batak, sebagai orang Ambon. Nah, kalau kita sadar, saudaraku, tujuannya Tuhan apa? Supaya kau menjangkau mereka yang tidak bisa dijangkau semua orang. Iya kan? Misalkan orang, amin. Nah, saudara ingat baik-baik. Seringkali kita nggak percaya bahwa Tuhan itu punya tujuan. Kita perlu kasih tahu Tuhan tujuan. Tuhan salah, Tuhan. Engkau buat aku seperti ini. Kita baca yang ada padaku mengenai kamu. Nggak perlu kasih tahu lagi. Gua tahu. Nah, kadang-kadang kita nggak percaya. Kenapa saya jadi orang Ambon? Kenapa saya jadi orang Batak? Kenapa saya begini? Kenapa saya kulit saya kok nggak putih? Kulit saya begini? Karena rambut saya keriting. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya, ada tugas khusus. Bukan iseng Tuhan. Rancangan Tuhan itu nggak pernah ada kekeliruan buat setiap kita masing-masing. Amin, saudaraku. Maka dari itu, stop. Berhenti berusaha untuk tidak menyukai dirimu, penampilanmu, keadaanmu masing-masing. Dan jangan pernah berusaha ingin jadi orang lain. Banyak orang, termasuk orang Kristen,
dengan segala daya upaya kerja keras ingin mengubah identitasnya menjadi jati diri orang lain. Nah, saudara, ini yang terjadi. Mungkin dia dengan mencoba untuk mendongkrak identitas dia, memakai segala atribut dunia, aksesoris dunia, perhiasan yang macam-macam, dandanan yang sangat menyolok, mengenakan pakaian yang branded, ya, dan sebagainya, mungkin mobil, gua mesti ada di rumah, perumahan yang elit, make up, tas, apapun. Ini yang terjadi, saudara. Lu nggak salah, tapi saudara harus mengerti lebih dalam. Ketika engkau mengerti ini, jiwamu sejahtera. Bukan salah saudara pengen pakai mobil yang mewah atau punya barang branded, pakai tas yang branded, nggak salah, nggak dosa. Tapi maksud saya, engkau nggak bisa sejahtera ketika engkau dikerkah oleh dunia seperti itu. Nah, seringkali orang demi mendongkrak penampilannya dengan simbol-simbol prestasi dunia, maka dia terobsesi ke sana, saudara. Akhirnya capek, habis waktu, ya, habis tenaga, habis duit, semuanya dilakukan seperti itu. Banyak orang yang ingin menampilkan dirinya, identitasnya supaya ya orang lain mengakui dia, membuat orang lain terkesan dengan apa, saudaraku? Wah, mencatut nama-nama orang yang kaya, orang-orang terkenal, membanggakan karirnya diri sendiri, kekayaan gua di sini, status gua, jabatan gua, ini lo gelar-gelar gua, ya. Banyak orang, bahkan kepintaran dia tonjolkan semua, saudaraku. Kadang-kadang ada yang gelar-gelarnya sampai panjang banget, susah. Jadi profesor kaburator bocor, wah, ya kan, banyak banget gelarnya. Nah, saudaraku, tujuannya apa? Supaya orang lain itu wah terkesan, ya, seperti pengakuan orang lain. Boleh, nggak apa-apa. Tapi hari ini kita bicara tentang motivasi, saudara ngerti, oh iya Tuhan, bukan itu sebetulnya, supaya membangun jiwa sejahtera. Karena orang yang demikian, itu orang itu yang dia lakukan itu untuk menutupi rasa nggak aman dirinya itu. Rasa nggak aman. Ya kalau aku nggak ada gelarnya gimana? Ya, gelar itu harus ada semuanya. Kan dunia tahu. Kalau saya gelarnya MTH, MA, STH, semuanya, itu kan saya dihargai. Nah, saudaraku, boleh-boleh saja, ya. Tapi firman Tuhan kami, saudaraku, di Alkitab saya tulis gede-gede 3 resep sombong, ya. Yang pertama, jangan orang bijaksana, artinya orang pinter itu bermegah karena kepinterannya. Ya, seringkali orang jatuh karena gua pinter, maka dia jatuhnya di situ. Jangan orang bermegah karena kepinterannya. Yang kedua, jangan orang kuat bermegah. Kuat berbicara jabatan, dia kenalannya orang top-top, orang pejabat-pejabat, atau posisi dia punya kedudukan yang tinggi. Jangan bermegah di situ, kata Tuhan. Yang ketiga, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, 3 hal